Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi optik mengenai perancangan link optik point-to-point atau FTP dari STO Telkom Mataram ke ODP di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri, yakni ada Firman Ahmad Laito, ada Gambar Dimas Balik, dan ada Indah Nur Hikmah. Dan untuk dasar teori akan dijelaskan oleh Indah Nur Hikmah. Fiber optik. Fiber optik adalah suatu medium transmisi terbuat dari bahan transparan tembus cahaya sebagai sarana perambatannya. Fiber optik terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki ukuran yang sangat kecil yang mampu mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Sumber cahaya. 1. LED (Light Emitting Diode) adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. 2. Laser. Laser adalah sumber gelombang elektromagnetik koheren yang memancarkan gelombang pada frekuensi inframerah dan cahaya tampak visible ray. Fotodetektor merupakan perangkat penerimaan sinyal cahaya pada sistem komunikasi serat optik. Perancangan dan pemilihan perangkat penerima sangat berpengaruh dalam analisis sensitivitas dari besarnya daya optik minimum yang dapat dideteksi oleh fotodetektor. Perancangan. Pengerjaan tugas besar ini, saya merancang jalur sistem komunikasi optik point-to-point dari STO Telkom Mataram sebagai not A menuju ODP di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Untuk nilai jarak pada perancangan ini, kami menggunakan Google Earth dan didapatkan jarak 15,3 km dari not A ke not B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firman Ahmad Laito. Oke, baik. Selanjutnya ada data teknis desain. Nah, di sini kita menggunakan kabel EVO yaitu G675 step index single mode. SM itu single mode. Nah, jarak linknya itu jarak dari tempat tadi dari Google Maps yaitu 15,3 km. Nah, dari atensi serat optiknya itu dari step index single mode ini yaitu 0,19 dB per km. Nah, ini ada dispel kromatik yaitu 18 fps per nanometer per nm kali km. Nah, haspol di sini ada 2 km. Oke, yang kedua ada transmitter. Transmitter di sini yaitu kita menggunakan Cisco GLC BX40 kompatibel 1000 base BX 1550 mm. Nah, di sini ada daya transmisinya itu 5 dB. Race time transmission itu 3. Oke, lebar spektral itu 0,1 nm, bitrate 1,25 Gbps, dan jenis modulasinya itu menggunakan modulasi NRZ dan RZ. Nah, di sini ada yang kedua itu ada yang ketiga itu ada receiver. Nah, receiver ini sama kayak yang Cisco tadi sama, yaitu rise time receiver ini 0,30 ns dan sensitivitas minimumnya itu minus 24 dBm. Nah, di sini yang keempat ada redaman kanal, itu jumlah konektornya itu ada 2, yaitu menghubungkan satu kabel optik dan kabel optik yang lain, ujung sama yang ujung. Yang kedua ada atuensi konektor itu 0,3 dB per konektor, berarti 0,6 per 2 konektor. Nah, yang ketiga jumlah splice-nya, jumlah splice ini ada 10 dan atuensi splice-nya itu 0,1 dB per detik. Nah, di sini yang terakhir ada margin system dalam kurung ms itu 3 dB.
Selanjutnya akan Oke. dijelaskan oleh Mas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai link power budget. Link power budget adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerima lebih besar atau sama dengan level threshold. Perhitungan LPB ini digunakan sebagai penentuan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh sistem transmisi yaitu serat optik. Nah, di sini terdapat dua jenis gambar, ini ada gambar parameter dan ada untuk tampilan rumusnya. Rumus yang kami gunakan untuk menghitung perhitungan pada LPB ini. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar yang di atas di indikator parameter menunjukkan bahwa spesifikasi yang kami gunakan itu memiliki perangkat yang digunakan untuk inisialisasi ke dalam sebuah variabel. Berikutnya akan dilakukan perhitungan total redaman yang dihasilkan setelah proses transmisi dari source hingga destination. Dan untuk rumus yang kami gunakan seperti yang terlihat pada gambar di slide ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai total redaman yaitu sebesar 7,437 desibel, dan selain itu di sini juga didapatkan perhitungan untuk menunjukkan bahwa daya yang terima oleh receiver adalah minus 2,47 dBm. Dan daya tersebut masih memenuhi kemampuan sensitivitas detektor foto. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rancangan tautan optik I2P dari STO Telkom Mataram hingga ODP Kecamatan Gerung dapat berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya yakni perhitungan rise time budget. Perhitungan rise time budget digunakan untuk menentukan batas atau limit untuk dispersi atau pelebaran pulsa yang terjadi pada serat optik. Rise time budget akan berpengaruh terhadap bandwidth pada komunikasi serat optik. Nah, di sini ada parameter yang kami gunakan untuk menghitung rise time budget, dan untuk rumus yang kami gunakan di sini terlihat di gambar indikator rumus, dan didapatkan bahwa hasil perhitungan ini yakni 0,213 ns, dan di sini dapat disimpulkan bahwa dengan perhitungan yang kami lakukan tersebut menunjukkan bahwa ini termasuk dalam kategori NRZ, yakni non-return zero. Dan dapat disebutkan juga bahwa perhitungan yang dilakukan pada pengaplikasian perancangan sistem optik ini bisa disebutkan bahwa ini berhasil atau berjalan dengan baik. Dan kesimpulan yang kami dapatkan untuk tugas besar ini yakni dari perancangan jaringan optik yang telah dibuat dengan dilakukannya penarikan kabel optik point to point dari STO Telkom Mataram menuju ODP di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lebuk Barat dengan estimasi jarak sekitar 15,3 km, itu bertujuan untuk memperluas pemerataan jaringan optik supaya bisa mempercepat pengiriman informasi. Selain itu, dalam perancangan ini kami telah melakukan perhitungan Bill of Quantity atau BOQ dengan menggunakan aplikasi pemrograman Python dan juga menggunakan Google Colab. Kami telah mendapatkan nilai link power budget sebesar 7,437 dB untuk nilai total redaman serta minus 2,4 dBm untuk nilai daya terima pada receiver. Pada perhitungan ini pula kami mendapatkan nilai rise time budget. Kali ini hasilnya adalah 0,213 ns, dan dengan hasil perhitungan ini didapatkan bahwa nilai rise time budget ini memenuhi persyaratan, yaitu rise time TIS kurang dari degradasi transisi digital atau TSYS atau TSYS kurang dari sama dengan transisi digital NRZ, sehingga dapat disimpulkan bahwa perancangan jaringan optik dari STO Telkom Mataram menuju ODP di Jalan Gatot Subroto berhasil. Oke, selanjutnya ini sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata yang kami ucapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.